Saya buka modulnya juga di sini. Kalian juga buka modul di tempat kalian. Nah, ini dia. Kemarin kalian mengerjakan nomor 1 ini, yang A sampai yang G ya. Nah, sampai yang ini kemarin kalian kerjakan. Yang belum upload jawaban, di-upload segera di GCR supaya nggak hilang kertasnya. Oke. Nah, sekarang kita akan mempelajari yang H sampai Q ini, yang ada akar-akarnya itu ya. Nah, kalau yang F, Bu, yang F ini kan ada akarnya, iya, tapi akar ini tidak terlalu bermakna dalam proses pengerjaan, karena kan toh kalian hanya memfaktorkan dalamnya ya, kemudian mengerjakan dalamnya, menghitung limit yang di dalam, kemudian baru di akar. Nah, kalau yang H sampai Q ini nanti beda proses, beda cara. Nah, nanti berarti untuk minggu depan kalian tugasnya yang ini berarti ya. Tugasnya yang sampai Q ini. Nah, nanti diupload di tempat yang sama. Nah, maka jangan pernah kalian menunda pekerjaan, menunda PR matematika, karena matematika itu setiap sesi pasti ada soal yang harus kalian kerjakan. Oke? Karena kalau matematika kalian putus, nggak mengerjakan apapun, ya pasti kalian nggak paham. Karena matematika harus drilling ya. Oke, nah sekarang saya mau tanya dulu nih, nomor yang kemarin kalian kerjakan, apakah ada yang mau ditanyakan nih sampai G, dari A sampai G? Siapa tahu ada yang merasa kesulitan atau stuck atau bingung, boleh ditanyakan, silakan. Bisa semua lancar? Nggak ada pertanyaan? Ini juga ada kunci jawabannya ya, jadi kalian bisa ngecek di halaman terakhir, ada kunci jawabannya. Oke, kalau tidak ada pertanyaan, nah sekarang kita mulai membahas dari yang H ya. Nah, sebelum kita langsung ke soal itu, kita lihat dulu mengerjakan limit yang menggunakan metode kali sekawannya. Nah, kita lihat dulu bentuk sekawan itu kayak apa sih. Kita scroll dulu ke atas. Nah, ini dia. Nah, kalau nanti dalam proses mengerjakan limit, kalian substitusi ketemu bentuk tak tentu 0 per 0, harus dicari metode lain. Difaktorkan kok nggak bisa. Nah, berarti kalian harus menggunakan perkalian dengan akar sekawan ini. Nah, bentuk-bentuk sekawan itu seperti apa? Jadi ini. Yang kalian perhatikan adalah tanda-tanda ini. Di sini min, maka sekawannya adalah plus. Nah, di sini min, sekawannya plus. Di sini min, sekawannya plus. Nah, di sini min. Nah, yang kita pakai yang ini. Di sini plus. Yang di dalam akar didiamkan saja. Yang di dalam akar ini dianggap satu kesatuan, maka tandanya tidak berubah. Oke? Nah, hati-hati nanti ya. Di sini juga akan banyak jebakan. Jadi kalian harus benar-benar paham mana yang harus saya ubah, ganti tandanya gitu ya. Pokoknya yang di antara dua suku ya. Pokoknya kalian lihat nih, ada dua suku, kemudian min inilah yang kita ganti. Nah, sekawannya adalah di sini. Sekawannya ini berarti nanti plus. Gitu. Ada dua suku ya, suku kiri dan suku kanan. Begitu. Nah, sekarang kita lihat contoh soalnya. Contoh yang pertama, nah ini perhatikan. Kalau kita substitusi nolnya ke X-nya, pembilangnya 0 nih. Kemudian ini akar 1 min akar 1 ya. 0 deh. Nah, 0 per 0. Ini adalah bentuk tak tentu. Berarti kita harus faktorkan. Nah, tapi faktor nggak bisa nih karena ada akarnya. Berarti kita harus kali dengan akar sekawannya. Nah, sekawannya berarti ini. Di sini min, maka sekawannya jadi plus di sini. Saya pakai warna merah biar kelihatan. Plus di sini. Nah, di dalam akarnya tandanya nggak berubah nih. 1 plus X, di sini tetap 1 plus X, di sini 1 min X, di sini tetap 1 min X. Oke, jangan keliru ya. Nah, sekarang kita kali. Pembilang dikali pembilang, penyebut dikali penyebut ya. Nah, perhatikan cara mengalikannya. Perhatikan
akar yang kita ambil itu dari pembilang atau penyebut. Kalau dari soal ini adalah dari menyebut. Berarti nanti penyebut yang kita urai. Nah, kita urainya pakai rumus ini. Ini selalu kita pakai nanti. Di penyebutnya. Pembilangnya gimana Bu nulisnya? Nggak usah dikali masuk. Biarkan diberi tanda kurung aja. X dikali diberi kurung ya. Akar 1 plus X plus akar 1 min X. Kemudian bawahnya baru kita memakai konsep di sini. Kita anggap akar 1 plus X itu sebagai A, kemudian akar 1 min X itu sebagai B. Nah, berarti di sini muncul A min B dikali A plus B. Itu rumusnya adalah yang ini nih. A min B dikali A plus B hasilnya adalah A kuadrat min B kuadrat. Nah, berarti akar 1 plus X dikuadratin, ya kan? Karena A-nya adalah yang akar 1 plus X tadi. Dikuadratkan, hasilnya apa? Nah, akar itu artinya pangkat setengah ya. Akar A itu sama dengan A pangkat setengah. Nah, ini bentuk pangkat waktu di kelas 10 dipakai lagi ya. Nah, matematika itu mata pelajaran yang kontinu, tidak terputus-putus ya. Jadi materi yang sudah kalian pelajari akan kepakai lagi di tingkatan selanjutnya. Berarti kalau akar dikuadratin, nah akar kan tadi pangkat setengah. Pangkat setengah dikuadratkan. Berarti ini jadinya 1 plus X berpangkat setengah. Setengahnya dikali lagi sama angka 2. Nah, kuadratnya di luar ini ya. Nah, ini berarti hilang nih. Setengah dikali 2 ya hilang. Kenapa hilang, Bu? Karena 2-nya ini kan 2/1 ya. Nah, jadi 2/2 gitu. Ya udah, berarti di sini ini nanti hasilnya menjadi 1 plus X saja ya. Nah, kita scroll ke bawah nih. Kita lihat hasilnya di sana. Nah, perhatikan di. Jadi tadi yang akar. Tadi akar 1 plus X dikuadratkan. Dikuadratkan itu jadinya adalah 1 plus X aja. Kenapa? Karena akar itu adalah pangkat setengah. Nah, jadinya 1 plus X. Kemudian yang akar 1 min X, min akar 1 min X itu kalau dikuadratkan dia menjadi 1 min X. Tetapi jangan lupa diberi tanda kurung ya. Nah, ini ada tanda kurungnya nih. Kemudian minnya kita kali ke dalam nih. Min 1 min X. Jadi plus X ya. Nah, yang atas dimaja. Karena asalnya akar itu dari penyebut ya. Jadi penyebut yang kita urai. Nah, berarti ini 1 min 1 hilang. Kemudian X ditambah X jadi 2X. Nah, baru kemudian X-nya kita coret nih. Nah, sederhana ya. Proses menyederhanakan di sini. Kalau sudah proses menyederhanakan, baru, nah ini perhatikan. Karena kita baru menyederhanakan fungsinya, maka limitnya masih ditulis. Ikuti ini ya. Nanti saat kalian mengerjakan, jangan pernah kalian skip nulis limitnya. Ini akan berkurang poinnya nih. 1 baris aja udah kurang 1 nih, kurang 2, kurang 3, kurang 4 nih. Lihat, udah berkurang 4 poin, sayang ya. Nah, kemudian kalau sudah dicoret, disederhanakan, baru kemudian substitusi. Perhatikan langkah yang 2 langkah terakhir nih. Karena X-nya sudah diganti dengan 0, artinya sudah substitusi, maka limitnya jangan pernah kalian tulis di depannya. Kenapa? Karena limitnya udah dipakai gitu ya. Nah, sambil dicek ya jawaban kalian, pekerjaan kalian yang dari A sampai G kemarin, dicek lagi, jangan sampai kalian ada yang skip 1 aja itu udah berkurang poinnya. Dicek dulu, dibenerin, nanti di-upload lagi gitu ya. Revisiannya. Oke. Nah, ini akar 1 itu adalah 1. Ditambah akar 1 lagi berarti 1 ditambah 1 jadi 2/2. Hasilnya adalah 1. Apakah paham contoh 1? Mengalikan dengan akar sekawan. Paham ya? Bisa ya? Oke. Kita lihat yang contoh kedua sekarang. Ini saya hapus. Kita ke contoh 2. Oke.
Contoh 2, perhatikan. Ini sekarang akarnya ada di pembilang ya. Nah, pertama cek dulu. Ini langkah wajib ya. Cek dulu substitusi X yang didekati ke fungsinya. Berarti X-nya diganti 3 ya. Ternyata dapat 0 per 0. 0 per 0 adalah bentuk tak tentu. Berarti kita harus mengalihkan dengan akar sekawan. Kenapa? Karena kita nggak mungkin memfaktorkan bentuk ini ya. Nah, berarti kita kalikan dengan sekawannya adalah ini. Tanda ini loh. Min ini berubah jadi plus di sini. Nah, begitu. Ini adalah sekawannya. Tanda di dalam akar jangan berubah. Tetap aja. Oke. Karena akarnya dari pembilang, maka yang kita urai adalah pembilangnya. Nah, ini ingat tadi rumusnya adalah A min B kalau dikali dengan A plus B, maka yang tengah hilang ya. Dia menjadi sama dengan A kuadrat min B kuadrat. Nah, kalau saya kali pelangi aja boleh nggak? Boleh, karena ini kan hilang sebenarnya ya. Nih, min B dikali A adalah min AB. A dikali B adalah plus AB. Nah, AB dikurangi AB hilang kan? Tinggal A kuadrat min B kuadrat doang. Nah, begitu. Berarti di sini langsung aja kalian kuadratkan nih. Akar 3 plus X dikuadratkan. Jadinya ya udah jadi 3 plus X doang ya. Kemudian akar, jangan plus ya di sini ya, karena min dikali plus hasilnya pasti min. Akar 2X dikali akar 2X atau akar 2X dikuadratkan hasilnya adalah 2X. Akarnya hilang. Nah, kemudian min, tanda kurungnya dibuka. Yang penyebutnya perhatikan, diem saja. Ini dikasih tanda kurung aja nih, 3 min X-nya. Kemudian yang akar 3 plus X plus akar 2X juga diberi tanda kurung sendiri. Jangan dikali masuk ya. Nanti kalian repot, harus memfaktorkan lagi. Oke, kemudian pembilangnya nih, kita buka tanda kurungnya, berarti 3 ditambah X dikurangi 2X, jadinya adalah 3 min X. 3 min X sudah sama nih, coret sekarang. Nah, kalau sudah proses menyederhanakan, baru langkah berikutnya substitusi. Perhatikan nih, ini sudah substitusi, maka limitnya tidak ditulis. X-nya sudah nggak ada ya, begitu. Nah, kemudian kalau kalian ketemu akar 6 ditambah akar 6 tuh, akar 6, kalau ditambah akar 6, itu sama dengan, nah, kalau kalian suka bingung nih, berapa ya Bu? Nah, bayangkan akar 6 itu sebagai benda tertentu. Nih, misalnya akar 6 itu sebagai kursi nih. Berarti ini artinya satu kursi ditambah satu kursi. Berapa kursinya? Ada 2 kursi. Nah, berarti akar 6 ditambah akar 6 itu adalah 2 akar 6. Jadi sebenarnya di depan akar 6 itu ada angka rasionalnya adalah angka 2, angka bulatnya ya, angka bilangan aslinya. Nah, berarti 1 ditambah 1 ya, yang ditambahkan adalah angka yang di luarnya akar. Jadi jangan angka di dalam akar ya. Jangan akar 6 ditambah akar 6 itu adalah angka 12, jangan, salah. Tetapi kalau kalian ketemu akar 3 ditambah akar 2, jawabannya berapa nih? Jawabannya berapa kalau akar 3 ditambah akar 2? Nah ya. Nah ya. Iya, Bu. Oke. Kalau akar 3 ditambah, ya. Akar 3 ditambah akar 2 berapa, Naya? Akar 2. Akar 3 ditambah akar 2 berapa? Oh, dikali akar 6. Akar 6 atau akar 5, Bu? Berapa yo? Nih, Naya, perhatikan yang atas nih. Kalau akar 6 ditambah akar 6, itu jadinya 2 akar 6, Naya. Ya, Bu. Nah, sekarang kalau akar 3 ditambah akar 2, hasilnya berapa? Tunggu, itu yang di atas satu akar 6 atau nomor 1 akar 6? Akar 6.
Akar 6 dengan 1 akar 6 sama aja, Naya. Oh, Jadi, kalau yang bawah, akar 5, Bu. akar 5. Ayo, setuju sama Naya? Yang bawah ini akar 5 jawabannya? Enggak, Bu. Kenapa? Kenapa enggak? Kenapa yuk? Harusnya berapa yuk? Harusnya berapa kalau akar 3 ditambah akar 2? 2 akar 5, Bu. 2 akar 5? Nah, nih di sini Naya katanya akar 5. Kalau Ayu katanya 2 akar 5. Kalau Sari? Itu harus dikali akar sekawan dulu. Kali akar sekawan? Kenapa dikali akar sekawan? Karena dia penjumlahan. Enggak juga, Sari. Enggak usah. Vito mungkin? Fit, kalau menurutmu berapa, Fit? Akar 3 ditambah akar 2. Dikali bukan dikalikan dulu. Oh, dikali ini kan tambahnya operasi aljabarnya tambah nih, Vito. Saya juga bingung. Adakah yang tahu? Nggak bisa dilanjutin, Bu. Tetap akar 3 tambah akar 2. Ya, sip, betul sekali. Ini salah, ini tidak sama dengan, ini tidak sama dengan. Ya, ini sama dengannya akar 3 sama ditambah akar 2 aja. Alasannya apa? Alasannya apa? Karena mereka beda akar. Ya, karena beda ya, beda jenis. Nah, tadi yang saya sebutkan nih, akar 6 itu anggap dia kotak persegi. Nah, persegi ditambah persegi, ya dapat 2 persegi, kan? 2 persegi. Tapi kalau misalnya akar 3 itu kita anggap sebagai persegi, kemudian yang akar 2 itu persegi panjang, 1 persegi ditambah 1 persegi panjang hasilnya berapa? Lah, kita nggak bisa jumlahin, kan beda jenis, ya nggak? Ya udah, tetap aja 1 persegi sama 1 persegi panjang, gitu ya. Oke, paham ya? Jadi, akar di sini kita bisa menjumlahkan jika angka di dalam akar itu angkanya sama. Baru kita jumlahkan angka di depannya ya. Jadi, kalau 2 akar 3 ditambah sama 7 akar 3. Nah, ini hasilnya berapa nih? Damian. Berapa, Dam? 2 akar 3 ditambah 7 akar 3 hasilnya jadi berapa, Damian? 9 akar 3 bukan? Ya, 9 akar 3. Yang kita jumlahkan itu angka yang di depannya aja nih, 2 sama 7. Akar 3-nya tetap utuh, gitu ya. Tapi kalau 2 akar 3 ditambah sama 2 akar 2, nah ini nggak bisa diapa-apain, ya udah ini aja, gitu ya. Kenapa? Karena akar 3 sama akar 2 itu beda jenis. Nah, jadi ini satunya ember, satunya gayung. Ya, ember tetap biarin dalam bentuk ember, yang gayung biarkan dalam bentuk gayung gitu kan, nggak bisa disatukan. Nah, kalau ini ember dan ember, ada 2 ember ditambah 7 ember, ya udah 9 ember jadinya, kan begitu. Paham ya caranya ya? Jadi nanti jangan bingung kalau ketemu penjumlahan bentuk akar seperti ini. Maka di sini akar 6 ditambah akar 6 jadinya adalah 2 akar 6 ya, karena dia sejenis.
Jadi kita tambahkan angka di depan akarnya. Kalau nggak ada angkanya berarti ada angka 1 ya. Nah, kemudian bentuk ini karena bentuknya belum rasional penyebutnya, maka kita rasionalkan penyebutnya. Nih, kita kali dengan akar 6 per akar 6. Jadilah, nah ini mengalikannya 1 dikali akar 6, akar 6. 2 dikali akar 6 kali akar 6. Nah, akar 6 dikali akar 6 itu artinya akar 6 kuadrat ya. Tadi akar jika dikuadratkan hilang, jadinya 2 kali 6, jadinya 12. Inilah hasilnya. Apakah ada pertanyaan? Contoh 2, silahkan kalau ada pertanyaan. Sudah jelas? Bisa ya? Oke, ini udah mulai rumit angka-angkanya nih, karena banyak sekali yang harus kita tulis. Panjang ya. Oke, kalau sudah jelas, kita langsung ke latihan soal. Kita ke soal kita tadi. Mana tadi? Ini dia. Nah, kita mulai dari yang H dulu ya. Nah, yang H. Ini dia. Yang H ini sebenarnya juga bisa difaktorkan nih. Nah, pasti kalian bingung, kok bisa Bu difaktorin? Nah, coba ya, ini saya akan ajarkan pakai 2 cara nih. Bentuk-bentuk khusus seperti itu bisa difaktorkan juga. Nah, bentuk khususnya kayak apa sih Bu? Nanti saya jelasin bentuk khususnya. Supaya nanti kalau kalian ketemu bentuk yang berbeda, tapi khusus, punya ciri khusus, kalian ngerti, oh ini bisa difaktorin nih, gitu. Per X min 4. Oke. Nah, perhatikan. Langkah pertama yang harus dikerjakan itu adalah substitusi. Jangan pernah lupa ya. Karena apa? Karena nanti bisa jadi Ibu Helen bikin soal jebakan nih. Kayaknya difaktorin nih. Padahal substitusi aja udah selesai. Nah, kalau kalian kelewat langkah substitusi pertama kali, nah kalian bisa kejebak. Bisa kejebak Bu Helen nih. Atau, wah ini bentuknya akar-akaran nih. Kayaknya dikali akar sekawan nih. Nah, kalian lupa step yang pertama harus kalian kerjakan, substitusi. Nah, padahal itu soal substitusi aja udah kelar. Nah, kalian kali akar sekawan, bla 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 bla, pasti ketemunya akan beda ya. Jadi hati-hati nih. Ya, saya ulang-ulang berkali-kali, berarti itu penting. Substitusi itu sangat fatal fungsinya, karena dia ngecek apakah dia bentuknya 0 per 0 atau enggak ya. Kalau bentuknya enggak 0 per 0 ya jangan difaktorkan, jangan dikali akar sekawan, karena itu sudah selesai gitu ya. Kita substitusi dulu 4-nya. Jadi akar 4 itu 2 ya. 2 kurangi 2, 0 nih, habis. Nah, yang bawah nih, 4 dikurangi 4, 0 juga. Ya udah 0 per 0, berarti kita sah memakai metode mengalihkan akar sekawan. Nah, tapi sekarang kita akan faktorkan dulu ya. Nah, karena 0 per 0. Nah ini, Bu, cara ngeceknya 0 per 0 boleh cuma seperti ini doang? Boleh. Ini bukti kalian sudah ngecek, sudah ngitung ya. Jangan nggak ditulis, atau Bu kalau saya tulis panjang boleh nggak? Boleh juga. Misalnya 2 min akar 4, supaya maksudnya supaya nggak keliru, boleh juga. Tapi langsung kalau kalian ngitung di awangan gitu ya, ngitung di awang, kemudian ini, oh ini 0, ini 0 juga boleh. Nah, sekarang kita akan memfaktorkan. Nah, karena kita baru proses memfaktorkan, jangan lupa menuliskan limnya, karena ini satu paket ya. Ini pelajaran limit, bukan pelajaran fungsi. Nah, kalau kalian hanya mengoperasikan fungsinya aja, berarti itu kalian topiknya masih di materi fungsi. Nah, sekarang limit ya, berarti limit fungsi. Nah, limit dan fungsi harus satu paket. Nah, ini yang kita faktorkan yang mana? Yang lebih besar pasti yang kita faktorkan. Siapa yang lebih besar? Pangkat setengah apa pangkat 1? Pasti yang pangkat 1 ya. Nah, yang pangkat 1 ini bisa kita pecah menjadi bentuk seperti ini. X itu adalah akar X berpangkat 2. Nah, 4 itu adalah 2 pangkat 2. Nah, kita ingat rumus kita tadi, A kuadrat min B kuadrat itu bisa dijabarkan menjadi A min B, A plus B gitu ya. Nah,
Berarti ini atasnya saya faktorkan min-nya ya, supaya X-nya ada di depan nih. Saya keluarkan min-nya, nah ini jadi min 2 nih. Nah, cek dulu nih. Min dikali akar X jadi min akar X, benar. Min 1 dikali min 2 jadinya plus 2, betul. Nah, sekarang kita memfaktorkan penyebutnya nih. Jadinya adalah tadi A min B, A-nya adalah akar X, B-nya adalah 2, kemudian dikali A plus B. Plus B. Nah, begini caranya. Kalau pakai pemfaktoran. Nah, sekarang kita tinggal coret yang sama nih. Sederhanakan dulu ya. Akar X min 2, Bu, coret. Oke. Nah, kemudian kita tulis dulu fungsi sederhananya nih. Limitnya masih ada ya, karena kita belum substitusi. X mendekati 4. Yang atas kan udah dicoret nih. Berarti masih tersisa min 1 ya. Bukan 0. Nah, yang bawah masih akar X plus 2. Plus 2. Oke. Nah, ini bentuk sederhananya kita. Habis itu baru substitusi. Kalau sudah disederhanakan, masukkan limitnya ke X. Nah, limit yang didekati ya. Berarti di sini menjadi akar 4. Itu 2 tambah 2. Nah, hasilnya berapa? Min 1/4. Nah, ini dia. Selesai. Ini hasilnya. Coba kalau kita kali akar sekawan, apakah hasilnya sama? Nah, kita coba di sebelah sini. Soal H. Dim X mendekati 4, karena tadi sudah kita substitusi 0/0, berarti kita sah memakai pemfaktoran atau kali akar sekawan ya. Sini 2 min akar X per X min 4. Nah, kita kali dengan akar sekawannya, berarti akar sekawannya yang bentuk akar ya. Yang bentuk akar berarti 2 plus, nah sekawannya, akar X per 2 plus akar X. Ini selalu sama ya, pembilang dan penyebut. Nah, kemudian tinggal kita lanjutkan nih, sederhanakan ya. Limitnya masih ada karena kita belum substitusi nih, baru proses menyederhanakan fungsinya. Karena akarnya dari pembilang, nah berarti pembilang ini A min B dikali A plus B. Tadi jadi A kuadrat min B kuadrat ya. Nah berarti Syah, jadi apa? Syah. Jadi 2 kuadrat Jadi 2 kuadrat min akar X kuadrat. Kuadrat min akar X kuadrat, betul. Nah, kemudian penyebutnya gimana, Syah? Penyebutnya diapain? Dikalikan ya. Bentuk kurung aja ya, jangan dikali masuk ya. Jangan dikali pelangi. Karena nanti X min 4 itu bakal kita coret gitu. Kalau dikali masuk nanti harus sibuk memfaktorkan lagi. Nah, seperti itu. Kemudian pembilangnya jadi apa, Syah? Pembilangnya jadi apa? Atasnya ini jadi apa? Syah Jadi mana? X min 4. X Ya. plus 4. 4 dulu. 4 dulu ya. Jangan kebalik ya. 4 min X kuadrat ya. Ya. Min X doang, Ding. Karena akar ya. Nah, oke, yang bawahnya adalah X min 4. Tetap ya bawahnya. Pokoknya kalau akarnya bukan dari bawah, bawahnya nulisnya tetap terus sampai nanti substitusi. Jangan dikali masuk intinya. Nah, kemudian langkah selanjutnya apa sih? Di kayak cross gitu berarti.
Ini difaktorin minnya ya, kayak yang ini tadi nih. Ya, dituker ya, dibalik ya, minnya difaktorkan keluar. Jadi ini limitnya masih ada nih, karena kita baru mau nyederhanain ya. Nah, ini minnya difaktorkan dulu keluar, min dalam kurung X min 4. Nah, baru kalau sudah sama, baru dicoret gitu ya. Nah, di sini X min 4-nya yang kita coret, sudah sama. Nah, kemudian di sini adalah 2 plus akar X. Nah, oke, udah jadi. Nah, sekarang tinggal langkah selanjutnya, ini kita buang dulu yang sama nih. Nah, berarti habis ini, Bu, saya langsung substitusi, boleh nggak pakai proses menuliskan fungsi sederhananya dulu, nggak apa-apa, asal kalian jangan ada yang tertinggal ya. Nah, ini adalah yang pembilangnya min 1. Jangan keliru. Nah, ini udah dicoret, berarti tinggal ini. 2 ditambah akar 4 ya. Akar 4 itu kan 2. Nah, ternyata hasilnya sama kan? Min 1/4. Prosesnya beda, tetapi hasilnya sama. Nih. Mana? Min 1/4 juga. Apakah paham soal yang H? Step-stepnya. Ini tadi yang keluar masuk siapa ya? Saya Bu, wifi aku lagi down banget, lagi jelek dari tadi. Oke deh. Ini tadi sudah saya rekam kan, supaya nanti kamu nggak ketinggalan. Oke, udah. Tapi kamu bisa lihat ini, lihat presentasi saya. Bye. Bisa Bu, tapi kadang-kadang suka tiba-tiba kayak gelap hitam gitu. Oh, oke deh. Jelas ya yang H ya. Nanti pas kamu kelihatan share screen-nya, kamu langsung di SS aja ya, di print screen aja ya. Oke Bu, oke Bu. Oke, biar nggak ketinggalan catatan. Karena ini nanti akan dikerjakan juga ya, dari H sampai Q nanti kalian harus menuliskan di kertas, kemudian difoto, diupload di GJR. Jangan sampai nanti Bayu kamu ada yang terlewat. Oke, sekarang kita lanjutkan ya. Yang ini jelas ya, nggak ada pertanyaan yang H ya. Oke, kalau tidak ada pertanyaan, sekarang, nah ini saya kasih kesempatan kalian. Jangan Bu Helen aja yang mengerjakan di sini, karena kalau hanya Bu Helen, kalian nggak bisa merasakan, oh ternyata di situ keliru, oh di sini ternyata sudah benar. Nah, supaya kalian bisa merasakan berjuang menulis di layar, selama ini kan menulis di papan ya. Nah, sekarang kita harus pandai menulis di layar. Silakan kalian pilih dari nomor I, kemudian K, L, M, N, O, P, Q, silakan pilih salah satu mana yang akan dibahas sama-sama di sini. Supaya nanti PR-nya kalian semakin sedikit ya, semakin banyak yang kita bahas nih di sesi ini, kalian tinggal melanjutkan sisanya. Silakan pilih satu. Mana yang mau dibahas sama-sama? Jangan yang termudah, carilah yang tersulit menurut kalian. Bu, saya mau Ya, nanya. Itu kalau buat yang akar sekawan, berarti kita ambilnya tuh yang ada akarnya gitu ya. Misalnya kalau I itu berarti yang betul. akar X kuadrat gitu ya, Bu. Jadi nggak yang ini harus dua suku ya. Oke. Pokoknya harus ada yang akarnya gitu. Bu. Betul. Jangan yang kuadratnya. Oke. Ada lagi? Ya, kalau nggak ada yang mau tanya lagi, silahkan pilih salah satu. Mana yang menurut kalian tersusah, itu kita bahas aja di sini. Biar nanti saat mengerjakan sendiri, itu udah yang gampang-gampang. Ya, yang mana?
Udah nemu belum? Soal yang susah? Nggak ada yang susah sebenarnya, di sini gampang semua ya. Gilby ketawa-ketawa dia. Ya, pilih satu. Jangan lama-lama milihnya, nanti keburu waktunya habis. Nggak ada yang dibahas deh. Ya. Mungkin boleh yang Q, Bu. Yang apa? Yang Q. Q. Oke. Oke, yang Q. Ya, Sari kamu pinter milihnya. Ini 2 kali proses ya. Oke, nanti saya minta bantuan Sari ya di sini ya, buat bikin annotate ya, biar nanti saya bimbing Sari. Sari kamu tulis dulu soalnya nih. Saya pindah ke ini, ke apa? Whiteboard aja supaya lebih lebar tempatnya. Udah? Soalnya udah dicatat. Kita pindah ke whiteboard ya. X mendekati 4. Saya tuliskan dulu soalnya. Nanti Sari kamu bikin annotate juga ya. Nomor Q ya tadi ya, Q. Limit X mendekati ini Aji. Oke. Mendekati 4 tadi ya, Sari ya. X mendekati 4. Kemudian di sini X dikali 2X min 8 ya, bener nggak? 2X min 8 Ya, min kuadrat. 8 kuadrat. Oke. Kuadrat per X kuadrat min 16 ya. X kuadrat min 16 min 16 kemudian dikali akar X min 2 ya. Iya, Min apa plus? Min ya? min, Bu. Oke deh, Sari. Ya, Sari. Kamu cek dulu pakai substitusi, Sari. Tunjukkan bahwa dia 0/0, baru kita layak untuk melanjutkan dia. Sebentar, Bu. Ya, Mario nanti kamu yang end ya. Mana Mario? Enggak usah. Enggak, nanti saya bantu biar kamu jadi tambah jelas. Oke? Mario? Nggak apa-apa, kalau sama Bu Ellen mah jangan takut. Bu Ellen tuh nggak bakal marah. Oke, Bu. Pasar? Dia 0/0. Ya, kamu tulis di sebelahnya sini. 0/0-nya. Langsung nulis 0/0 aja atau kayak? Boleh, boleh. Tapi nulis 0/0 jangan asal nulis 0/0 ya, harus benar-benar dibuktikan. Oke, berarti langkah selanjutnya kamu ngapain dulu nih, Sari? Kalau soalnya bentuknya seperti ini, tadi diapain? Tadi kan Ibu bilang nih ada 2 step nih untuk soal yang Q. Kan Q kan terakhir nih anak bontot bonus biasanya. Nah, dia yang paling rumit memang. Ada 2 step yang harus dipakai. Nah, step pertama yang mau kamu pakai apa, Sar? Yang pemfaktoran kah atau yang kali sekawan? Di faktori. Oke, silakan. Kamu tulis di bawahnya sini, Sar. Limitnya mana, Sari? Kan lupa? Nah, kalau kayak gini nih jadi, oh iya, kenapa dihapus? Tim, supaya jadi terbiasa. Terus X, yang ini, nah stop dulu Sari. Yang ini kamu faktorkan apa, Sar? Sebentar, warnanya saya kasih warna hijau deh. Yang ini kamu faktorkan apanya? Di sini. Dikali 2X min 8 dikali 2X min 8 juga. Dikuadratin. Oh, oke, boleh. Ya.
karena dikuadratkan ya. Iya, atau di Udah, nggak apa-apa, itu aja. oke. Berarti langsung 4. 2x, Oh, jangan langsung. oh, Biarkan yang teman-teman yang lain juga melihat prosesnya. Ya, 2x. Oke, per kalau x kuadrat min 16 difaktorkan, jadinya apa? X plus X min 4. Betul. Jadi cara melihatnya adalah 16 itu dari berapa kuadrat ya? Oh, 4 kuadrat. Nah, gitu. Ya, oke. Kemudian sama dengan ke sini aja. Karena nggak bisa dicoret. Faktorkan dulu 2-nya nih, dari sini dikeluarkan 2, ini keluarkan 2, kan gitu. Oh ya. Ya, Tapi karena kalau depannya ada X gitu berarti nggak gimana? apa-apa, jadi 2x. Oh, oke. Ya, karena 2 kali x. Nah, limitnya mana, Sari? Ya, Bu. Maaf, Bu. Ya kan, jadi nanti bakal ingat terus nanti, Sar. Iya. Empat berarti kan. Kok 8? Kan 2-nya udah faktorkan keluar, Sar. Oh Ya iya. kan, 2 kali berapa supaya dapat min 8, min 4. Dah, tutup kurung. Yang ini berarti juga nggak, Bu? Yang ini kamu mau faktorkan 2-nya juga boleh, Sar. Jadi dikali 2 kali gitu lagi nggak apa-apa. Oke. 2 kali x min 4 juga. Biar sekalian memfaktorkan. Per yang bawah sama. Ini kurang tutup kurungnya, Sar. Oh iya. Nah, ini kalau misalnya nanti kelas 11 ternyata ada kegiatan live in dan live in-nya harus ngajarin anak SD mana gitu belajar matematika. Nah, kalian udah terbiasa nih nulis di layar. Ya, terus coret yang sama. Mario. Iya loh, bisa jadi loh, Gonzaga nanti ada acara live in. Live in-nya anak kelas 11 sekarang apa? Oh, ini. Mengajar di SD Strada misalnya, atau mengajar di SD PL. Terus? Lanjut. Ya, lanjut. Kamu mau tulis di sini juga boleh, Sar. Iya, makanya Mario kan corona nih, maka live in-nya ya udah nge-zoom nih. Tapi ngajarin anak SD nih.
belajar matematika, ya kan harus pintar nulis di layar ya kan. Bu, boleh nggak kalau Ya, Pak. 2-nya langsung dikali ke 2x? Jadi 4x. Ya. Oke, per. Nah, oke, stop besar. Sekarang kamu substitusi. Coba substitusi 4-nya. Ke sini aja nggak apa-apa. Substitusi 4-nya ke, kan tadi udah dicoret ya, sederhanakan. Sekarang substitusi. Per. Oke, terus dihitung. Sama dengan 4 min 4 berapa nih, Sari? Habis, Bu. Habis ya udah 0 kali berapapun 0, langsung aja 0. 0. Akar 4 tulis dulu. Akar 4 itu berapa, Sar? 2. 2 dikurangi 2? 0. 0 per 0. Oh, oke. Nah, 0 per 0 berarti belum selesai, Sar. Ini kita harus mengalihkan dengan akar sekawan berarti nih. Karena difaktorkan udah nggak bisa lagi ya, mentok ya. Nah, ini nanti akar sekawannya yang kita pakai ya. Nah, saya buka ke sini. Dim, kita lanjutkan. Dim, X mendekati 4. Tadi 4X ya, Sar ya? 4X dikali sama X min 4. Min 4 per bawahnya tadi X plus 4 dikali sama akar X min 2. Min 2. Nah, oke ya Sar, tadi kan 0 per 0. Nah, sekarang dikali dengan akar sekawannya, dikali apa Sar? Akar X plus 2. Ya, tulis. Ini berarti dikurungin juga, Bu? Iya, akarnya mana? No, Sari. Sari. Akarnya aja yang diambil. Nah, ingat ya. Nanti kalau ada perkalian, berarti salah satu yang unsur akarnya aja yang diambil. Jangan semuanya, nanti terlalu berat ngitungnya, besar. Sebentar. Itu yang keluar dari Zoom siapa, Fit? Bayu. Bayu ya? Vito, benar? Coba saya cek ya, Bu. Iya, Bu, betul. Bayu yang keluar dari Zoom. Oke.
Terus Eh, sama Hmm. dengan tim. Akarnya kan dari penyebut. Berarti yang kita urai penyebutnya, oke? Pembilangnya di kurung-kurung aja. Oke, per. Nah, yang ini tetap X plus 4 ini tetap. Nah, sekarang yang kita pakai rumus A min B, A plus B itu yang belakang ini. Jadinya apa, Sari? Jadi X min 4. Yap, betul sekali. Nah, itu kan ketemu yang bisa dicoret sekarang. Kalau sudah dicoret, tinggal substitusi deh. Coret yang sama. Ini boleh langsung saja, Bu? Coret. Terus substitusi sekarang. Oke. Ya, sini Sar. Ke atas. Kali akar 4 itu ya betul per ya. Oke, terus coret aja Sar. Oh iya, Pakai trik ya, iya Bu. biar nggak usah ngitung angka besar. Kalau 16 kali 4 dulu, aduh males. Oke Bu. Berapa? Enggak 8. Maaf Bu, Aduh, udah mulai langsung pegel aja. Bu. Udah mulai pegel Bu. Oke deh. Oke Sari, terima kasih. Hasilnya 8 nih, betul. Apakah jelas caranya? Nih saya perlihatkan dari sini. Nah, ini prosesnya tadi. Jadi cek dulu apakah 0 per 0. Ternyata 0 per 0. Nah, karena di sini ada pangkat 2, oh ini pasti bisa difaktorkan dulu nih, ada unsur angka yang sama ya. Faktorkan dulu nih, ini dibuka aja kuadratnya, kemudian difaktorkan, keluarkan 2-nya ya. Karena ini kelipatan 2 semua, keluarkan 2-nya, kemudian X kuadrat min 16 juga difaktorkan. Nah, kalau ketemu unsur yang sama, pembilang dan penyebut, coret dulu nih, sederhanakan dulu. Kalau sudah, kita ambil fungsinya nih, setelah itu baru substitusi sekali lagi. Ternyata disubstitusi kok masih 0 per 0 lagi, ini belum, ini masih bentuk tak tentu ya. Ini masih bentuk tak tentu. Berarti belum selesai ya. Maka kita lanjutkan nih ke langkah berikutnya. Kita pasti dikalikan dengan akar sekawannya nih. Akarnya yang memuat akar cuman akar X plus 2, min 2 doang. Berarti dia aja, karena dia perkalian, maka jangan diambil semuanya ya, nanti terlalu berat. Sebenarnya boleh. Bu, boleh nggak sih kalau sebenarnya kita mengalikannya dari X plus 4? Boleh, cuman angkanya besar sekali nanti. Maka kita ambil yang akarnya aja, akar X plus 2, jangan lupa ya. Ini sekawannya per akar X plus 2. Kemudian pembilang, karena akarnya dari penyebut, maka pembilangnya kita biarkan dalam bentuk kurung-kurung nih. Jangan dikali masuk. Nah, kemudian penyebutnya ini
Mana tadi? Kok balik lagi? Oh, kepencet. Nah, kemudian, yang penyebutnya ini kan X plus 4 nggak dikali dengan apapun ya, jangan kali pelangi ya, karena dia perkalian semua nih, jadi dia ditulis sendiri aja di sini. Kemudian, yang akar X min 2 sama akar X plus 2 itu berlakukan rumus A min B A plus B, jadinya adalah akar X dikuadratkan jadi X, 2 kuadrat adalah 4. Nah, baru kita coret yang sama nih, sekali lagi baru substitusi, jadi 2 langkah ya. Langkah pertama pemfaktoran masih 0 per 0, langkah kedua dikali akar sekawan. Dapat 8. Apakah jelas? Nomor Q, ya, Pak. Bu, boleh nanya nggak, Bu? Boleh, silakan. Bu, kalau saya pakai caranya gini, Bu. Jadi X min 4 itu difaktorin dibagi di akar 2, jadi akar X min 2, Bu. Terus dipangkat 2. Oke, sip. Ya, Terus sebentar. jadinya Ini ya, dari sini ya. iya, Bu. Oke, yuk kamu tulis di sini nih. Caramu tadi. Yuk, bikin annotate ya. Atau nggak dikali akar sekawan, tapi masih difaktorin gitu ya. Iya, Bu. Ya, yuk. Julio. Susah, Bu, bentar, Bu. Nggak apa-apa. Masih kebaca itu nggak apa-apa. X tetap, ya. Nah, ini kayak yang H tadi ya, Julio ya? Iya, Bu. Iya, betul sekali. Aduh. Jadi X min 4-nya yang dipecah. Ini saya langsung ini aja ya, Bu. Nggak apa-apa. Ya, Langsung pemfaktorannya. gini. Ya. Jadi ini Julio mengerjakan seperti yang tadi di nomor H tadi. Ini diubah menjadi akar X kuadrat. Min 2 kuadrat. Oke. Jadi ini saya coret. Langsung dicoret, kemudian substitusi ya, Julio. Iya, Ya? Bu. Oke, yuk langsung. Sini sama dengan. Bagas masih di luar, Bagas. Oke, Bagas kelempar juga. Oke, ternyata sama nih. Nah, gitu ya. Jadi soal ini ternyata bisa dikerjakan 2 kali pemfaktoran. Tapi kalau misalnya kalian nggak inget nih, oh ternyata X min 4 bisa difaktorkan, lupa ya misalnya. Ya kalian kali akar sekawan boleh, jadi bisa 2 cara ya, hasilnya juga akan sama nih. 8 juga sama. Oke, terima kasih Julio. Apakah yang lainnya jelas? Paham ya? Jadi sebenarnya banyak alternatif yang bisa kalian coba. Maka kalian harus rajin berlatih, mencoba mengerjakan soal, maka akan terbiasa. Masih ada yang mau bertanya nih soal Q? Paham ya? Bisa ya? Oke, kalau bisa, nih masih ada waktu. Kita pilih soal lagi ya. Saya kembali ke modul lagi nih. Tadi N kan, tadi Mario ya tadi ya. Untung Bu Helen masih ingat nih. Tutup mata orangnya ngumpet. Oke. Mario, kamu udah nulis soalnya belum? Ditutup lagi kameranya. Mario, awas ya. Tulis dulu soalnya. Limit X mendekati 3. Oke, udah? Saya pindah ke whiteboard ya. Udah?
Mario. Udah ya? Mario mana sih? Mario. Mario kelempar, Bu. Ya, Aduh. elah. Tungguin pokoknya ya. Tungguin. Aduh, malah kelempar. Bu, saya Si, kelempar, Bu. udah masuk sekarang? Oke. Sengaja kamu jangan-jangan. Udah dicatat. Soalnya udah ya? Ya, Bu. Udah, oke. Kita ke sini lagi. Nomor N tadi ya? N. Dim. X mendekati 3 ya, Mario ya? Ya, Bu. Mendekati 3. Kemudian X min 3 per bawahnya apa Mario? Akar Akar X tambah 4 kurang akar 2X tambah 1. Oke, akarnya sampai segini. Dikurang ya, akar 2X tambah 1. Dikurang 1 ya, bukan tambah ya? Tambah, Bu. Oh iya, Ditambah. tambah ya. Karena biar 5 ya. Oke deh. Ya, Mario, kamu cari annotate. Kamu substitusi dulu, jangan lupa. Tadi Diapain, Bu? disubstitusi, kan? Langkah pertama. Ini ya, Bu. Akar X tambah 4 ya? Iya nggak sih, Bu? Akar X tambah 4 tambah 2X kurang 1 dulu ya? Jadi Ini iya loh, nggak sih, Bu? 3-nya ini masukkan dulu ke sana. Ini loh, X-nya masukkan ke fungsinya dulu. Disubstitusi. Susi dulu. Kenapa Terus saya ada pakai akarnya? cara saya dulu boleh nggak? No. Substitusi. Kudu mesti wajib, Mario. Substitusi dulu. Caranya gimana, Bu? Tunjukkan. Masukkan aja X-nya ini loh. X-nya diganti 3, Mario. Masukkan ke sana nih. 3 per, min 3 per. Masukin aja X-nya. Kayak cari nilai fungsi gitu loh. Ini loh, udah Ibu bikinin sama dengan ini loh di sini, Mario. Jadi akar X tambah 4 tambah akar 2X kurang 1 nggak sih, Bu? Serius kamu? Ini loh, nih. X-nya masukkan ke sana nih. 3 min 3. Nah, untung deh kamu tanya. Ketahuan deh sekarang ketangkep kamu. Ini loh, Mario masukkan ke sana. Mario. X kurang X Ini min loh, 3. sebelah sini. Nah, dimasukkan X-nya diganti 3. Di sini loh, Mario nih. Sebelah kanannya soal nih loh. X-nya diganti 3, Mario. Kenapa, Bu? Ke X-nya diganti 3 ke sana nih, ke fungsi ini loh. Jadi 3 min 3 begono. Min 3. Ya. X-nya masukkan 3. Yang atas mana? Pembilangnya dulu. Nah, min 3. Min 3. 0 ya, Bu? Hah? 0. 3 min 3, 0. Ya udah 0. Mau kamu tulis dulu atau langsung 0? Bu, saya nggak ngerti nerangin boleh nggak, Bu? Hah? Nggak ngerti, Bu. Ini di susi. Ini loh. Angka ini kamu substitusi ke sana. Hitungin dulu, dihitungin apakah benar sih Berarti 0 per 3 0. kurang 3 baru 3 tambah 4. Iya. Iya. Kok 3 tambah 4? Oh iya, di Kan dalam jadi akar ya. itu. Di dalam akar ya. Di akar. Di akar, Mario. Bukan itu. Yang bawah, Mario. Nah, yang atas ada akarnya. Kan polos. Ya, dan malah hilang semua. Ya. Baik. Ngapain diri do? Ya, Bu.
Ya, min. Min. Min 2, 4. Mm-mm, 3 tambah 1. mm-mm. Terus di sini Nah, terus kamu jadi hitung nih. Jadinya yang atas kan 0 tuh. Kamu tulis aja 0 per gini, Bu. berapa? Iya, 0 bulat di 0 atas. Mana? Per per ini berapa nih? 7. Akar 7. Ya. Min yang ini? Akar 7 juga. Ini berapa? 2 kali 3, 6 tambah 1, 7. Ya, akar 7. Akar 7 dikurangi akar 7 berapa? 0. 0. Ya, tulis dulu akar 7-nya di sini. Ya. Oke. Sama dengan 0 per 0. Pernya, Mario, jangan lupa. Nah, ya, jangan 0 ya. Karena 0 per 0 dengan 0 doang itu udah beda. Nah, baru sekarang kamu lanjutin nih. Berarti harus dikali akar sekawan, oke? Karena ini bentuknya tak tentu nih. Tak tentu. Ini tak tentu. Oke? Yuk, sekarang kamu lanjutin. Pakai dikali akar sekawan. Bu, saya nge-lag, Bu. Bentar ya, Bu. Oke, baik. Udah. Habis itu, Bu, diapain, Bu? Nah, sekarang berarti kamu kali akar sekawan. Nah, kamu tulis dulu nih soalnya lim, X mendekati 3. Bagas, kamu udah kembali? Nah, sudah, Bu. Oke. Bayu, kamu udah di dalam? Bayu siapa, Bu? Oke. Oh, udah, Bu. Kayak dibuat min 1 gitu nggak sih, Bu? Hah? X Lim mendekati 3. Ini tetap soalnya ditulis dulu. X min 3 per Gede Amir. Per, ya tetap sama. Akar X plus 4 min akar 2X plus 1. kurang 4 plus 1. Bener kan, Bu? Di akar kan, kok Bayu. Mario. Yang belakang ini loh. Yang belakang kan akar, bukan kurung. Mario. Nah, oke. Baru dikali dengan, nah akar sekawannya mana, Mario? 0-nya bukan, Bu? Akar sekawan yang ini. Ini kamu tulis lagi di ruas sini. Nah, tapi tanda min yang di antara akar ini berubah jadi plus. Nah, coba kamu tulis. Ya. Yang atasnya juga. X min 3 juga, Bu. Yang bukan, yang atasnya sama kayak ini. Kalau akar sekawan itu atas bawah harus sama, Mario. Oke, nah, oke. Sekarang kamu tinggal menyederhanakan nih. Bisa dicoret gak sih, Bu, bawahnya? Belum bisa dicoret. Harus dikali-kali dulu. Oke? Kamu jangan keburu coret dulu. Nanti salah. Yuk, lanjutin. Limitnya masih ada, Mario. Masih ditulis limitnya.
Nah, ini kan perhatikan Mario, akarnya kan kamu ambil dari penyebut kan? Karena dari penyebut, maka nanti yang kita urai yang penyebut. Pembilangnya kamu kasih tanda kurung-kurung aja ya. Berarti X-3 itu kasih kurung sendiri, kemudian yang ini kasih kurung sendiri. Ordernya sama kan Bu? X tambah 4 kurung. Ya sama, hanya dikasih kurung. Yang ini belum dikali nih, kan atas kali atas. Mario. Oh, Ini loh, X tambah ini. 4 tambah 2 Ini ditulis lagi. Yap. Akarnya jangan lupa. Akar Mario. Akar. Ini akar. Ini juga akar. Plus 4-nya ada akarnya juga. Sama persis nih, sama plek. Kamu pindahin di sini. Nah, sip. Ya, bawahnya. Nah, bawahnya itu kamu pakai rumus ini nih, Mario. Yang bawah ini kamu ambil sebagai, ini saya pakai warna itu ya. Ini sebagai A nih, min B, kemudian dikali A plus B. Nah, jadinya apa? A min B dikali A plus B jadinya apa? Ingat nggak? Rumusnya gini. A dikurangi B dikali dengan A plus B, itu hasilnya adalah A kuadrat min B kuadrat Mario. Jadi A-nya kamu kuadratin. Jadinya dapatnya apa? Kan ini nih. Akar X plus 4 kalau dikuadratin hasilnya apa Mario? X plus 4. Ya, dikasih kurung ya. Di bawah. Diberi tanda kurung. Kurung buka. Akarnya udah nggak ada kan, udah dikuadratkan tadi. Buat tanda kurung, Mario. Kurung buka. Apa hasilnya? Dikurangi. Yang belakang apa? Dikuadratin. Nih. A kuadrat hanya yang ini. Betul. X kuadrat. Kok nggak ada kuadratnya. Kan akar tadi kalau dikuadratin kan hilang akarnya. Ini loh kayak yang ini Mario tadi. Mana tadi ya? Nih. Akar X dikali akar X jadinya X doang nih. Nah, 2 dikali 2 jadi 4 ya. Nah, yang ini sama juga nih. Jadi 4 dong. Akar X plus 4. Akar X plus 4 dikali akar X plus 4. Jadinya apa? X tambah. X tambah 4. Tulis di sini nih. Tempat yang kurung depan ini. Jadi di dalam akarnya aja yang diambil ya, Mario ya. Nah, sekarang nih. Akar 2X plus 1 dikali akar 2X plus 1. Jadinya apa? 2X plus 1. Yap, betul sekali. Tulis di kurung belakang. Oke, nah ini kan belum bisa dicoret nih. Ini kurung ini ya. Oke. Ini baru dibongkar dulu nih. Nah, kita tulis di sebelah sini nih. Saya tuliskan dulu di sini. Ini tutup kurung ya. Nih, saya tuliskan dulu di sini nih. Tadi kamu udah dapat lim X mendekati 3 kan tadi. X mendekati 3. Di sini tadi X min 3 dikurung ya. Min 3. Kemudian yang belakang adalah akar X plus 4
plus 4 plus akar 2x plus 1. Oke, kemudian yang bawahnya tadi dapatnya adalah x plus 4 dikurangi sama 2x plus 1. Oke, nah, kamu lanjutin nih, jadinya apa nih? Dihitung atasnya dulu kan, Bu? Yang atasnya jangan diapa-apain, yang bawahnya, yang kamu urai nih. Kurung-kurungnya dibuka, min-nya dikali masuk ke dalam nih, Mario. Kalau saya coret boleh nggak? Coret belum bisa, Mario. Oke, ini kurang 2 menit nanti. Kurang X. Ini nih, min-nya dikali ke dalam jadinya apa? Ini saya tulisin deh, Mario. Kamu yang ngali-aliin. Yang atas tetap Mario ya, jangan diapa-apakan karena akarnya tadi berasal dari penyebut. Maka pembilangnya tetap X min 3 nih. Kemudian bawahnya, yang ini tetap akar X plus 4. Kemudian plus akar 2x plus 1. Oke, nah, X plus 4 ini tetap Mario karena dia kan di depan, tanda kurungnya nggak kepake. Nah, Iya, Bu. nah, kemudian yang belakang jadinya apa? Min 2x 2x, kemudian plus 1. min dong, karena dikali. Minnya dikali ya. Oh, min. Oke, ya, harus teliti. Nah, kemudian yang bawah itu yang atas tetap ya, lim X mendekati 3, kemudian X min 3 tetap utuh, masih sama ya pembilangnya ya. Kemudian di sini akarnya tetap X plus 4 plus akar 2x plus 1. Udah jam 11, sabar ya. Eksamennya nunggu sebentar nih, selesaikan satu saat. X dikurangi 2x hasilnya apa, Mario? X dikurangi 2x. Min 1x ya. X. Ya, 4 dikurangi 1. Kurang 1 kan, Bu? 3. Plus 3. Oke. Nah, kemudian perhatikan. Ini kan yang bawah ini sebenarnya kan berasal dari min difaktorkan ya, seperti yang tadi ya. Jadi Ya, ini Bu. minnya kita keluarkan, ini min 3. Nah, sekarang ketahuan yang sama ya. Nah, kita buang dulu nih yang sama. X min 3 yang atas ini sama ini. Nah, sekarang penyebutnya tinggal min 1 ya. Nah, sekarang limitnya kita masukkan ke atas tuh. Akar 3 ditambah 4. Tambah 2 kali 3. Kemudian ditambah akar 2 kali 3. 2 kali 3 ditambah 1. Tambah 1. Per min 1 ya bawahnya. Min 1 tersisanya. Oke, Bu. berarti sama dengan, ini kan tadi akar 7 ya. Akar Ya, Bu. 7 ditambah akar 7 sama dengan apa? Berapa? 7 akar 7 tambah 7. Jadi 2 akar 7. Nah, karena di bawahnya ada min, berarti min 2 akar 7. Paham? Kayaknya. Paham ya? Bisa ya? Boleh, Bu. Oke. Sudah ya? Ini sudah di foto? Belum, Bu. Udah di foto dulu, biar nanti nggak usah hitung lagi, tinggal dipindahkan ya. Udah? Oke, Nah, ntar, Bu. Oh, yang tadi belum. Udah? Ya, Bu. Makasih, Bu. Oke. Yang ini udah? Belum, Bu. Yang ini lembar kedua udah? Udah, Bu. Oke deh. Ya udah, Makasih, saya Bu. tutup. Ya.